Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu keterampilan penting di era digital, yaitu berpikir komputasional, khususnya konsep dekomposisi. Pernahkah kalian merasa sebuah tugas terlihat sangat sulit karena terlalu besar? Misalnya membuat acara sekolah, menyelesaikan proyek kelompok, atau belajar untuk ujian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Selain itu, kalian juga akan memahami konsep dekomposisi sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah secara sistematis. Kalian juga akan belajar mengidentifikasi bagian-bagian kecil dari sebuah masalah besar, kemudian menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, coba pikirkan pertanyaan berikut. Pernahkah kalian merasa kesulitan mengerjakan tugas yang sangat besar? Misalnya membuat acara kelas, mengadakan perjalanan, atau menyelesaikan proyek sekolah. Bagaimana biasanya kalian menyelesaikannya? Silakan pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Berpikir komputasional memiliki 4 konsep utama. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau keteraturan dari suatu masalah. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu memilih informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian secara runtut. Bayangkan kita ingin membuat sebuah aplikasi. Kita tidak langsung membuat semuanya sekaligus. Kita akan memecah pekerjaan, mencari pola, memilih informasi penting, kemudian menyusun langkah-langkah pengerjaannya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari konsep pertama, yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Misalnya sekolah akan mengadakan sebuah lomba. Tugas tersebut tentu sangat besar jika dikerjakan sekaligus. Maka kita pecah menjadi beberapa bagian. Pertama, menentukan jenis lomba. Kedua, menentukan peserta. Ketiga, membuat jadwal. Keempat, menentukan lokasi kegiatan. Kelima, menghitung dana. Dan terakhir, menyiapkan peralatan. Ketika semua bagian kecil itu selesai dikerjakan, maka acara pun dapat terlaksana dengan baik. Inilah yang disebut dekomposisi. Mengapa kita perlu menggunakan dekomposisi? Jika kita tidak memecah sebuah masalah, maka pekerjaan akan terasa rumit. Kita sering bingung harus mulai dari mana. Bahkan ada kemungkinan banyak bagian penting yang terlupakan. Sebaliknya, ketika menggunakan dekomposisi, masalah menjadi jauh lebih mudah dipahami. Pekerjaan dapat dibagi kepada beberapa orang. Penyelesaian menjadi lebih teratur, serta mampu menghemat waktu dan tenaga. Bayangkan seperti menyusun puzzle. Kita tidak memasang semua kepingan sekaligus. Kita menyusun satu demi satu hingga akhirnya membentuk gambar yang utuh. Sekarang kita lihat contoh lain. Misalnya sekolah akan mengadakan kunjungan studi. Agar kegiatan berjalan lancar, kita perlu memecah pekerjaan menjadi beberapa bagian. Pertama, transportasi. Kita menentukan kendaraan, rute perjalanan, dan biaya. Kedua, tempat tujuan. Kita menentukan lokasi, jadwal kunjungan, serta perizinan. Ketiga, peserta. Kita menghitung jumlah siswa, membentuk kelompok, dan menentukan guru pendamping. Keempat, anggaran. Kita menghitung biaya tiket, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Dengan cara seperti ini, pekerjaan menjadi lebih mudah dikelola. Sekarang saatnya kalian berdiskusi bersama kelompok. Bayangkan sekolah akan mengadakan sebuah pentas seni. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses? Gunakan konsep dekomposisi. Pecahkan masalah besar tersebut menjadi beberapa bagian kecil. Diskusikan apa saja yang harus dipersiapkan. Tentukan siapa yang bertanggung jawab pada setiap bagian. Kemudian buatlah sebuah mind map yang menggambarkan hasil diskusi kelompok kalian. Setelah selesai,
Setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Tidak ada satu jawaban yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu memecah masalah secara logis dan sistematis. Sekarang kita coba contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya rak buku kelas terlihat berantakan. Jika kita hanya mengatakan, rapikan rak buku, mungkin pekerjaan terasa berat. Namun jika kita menggunakan dekomposisi, pekerjaan menjadi lebih mudah. Pertama, kelompokkan buku berdasarkan jenisnya. Kedua, tentukan lokasi penyimpanan. Ketiga, beri label pada setiap rak. Keempat, susun buku sesuai kategorinya. Dan terakhir, buat aturan penggunaan agar rak tetap rapi. Dari contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa masalah besar akan lebih mudah diselesaikan ketika dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Sampai di sini kita telah mempelajari konsep dasar berpikir komputasional, khususnya dekomposisi. Mari kita simpulkan. Berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis. Salah satu konsep utamanya adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Dengan menggunakan dekomposisi, pekerjaan menjadi lebih mudah dipahami, lebih teratur, dan lebih cepat diselesaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin kalian melakukan refleksi. Coba jawab 2 pertanyaan berikut. Apa manfaat dekomposisi bagi diri kalian? Dan masalah apa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian pecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan? Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian mulai terbiasa berpikir secara sistematis ketika menghadapi berbagai masalah. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.